tanya, kedua orang tua kami telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Tetapi hasil jual rumah waris tidak dibagikan oleh kakak kami. Bagaimana kami harus berbuat? Apa sanksi dari Allah untuk kakak kami? Subhanallah ya. Tadi kita katakan perkataan Hasan al-Basri. Dia sangat takjub kepada orang yang mengatakan cinta dunia itu bukan dosa besar. Bagaimana dosa-dosa besar terjadi itu, kedoliman itu? Bukankah karena kecintaan kepada dunia? Ini kakaknya kenapa nggak dia bagi? Dan kita benar-benar heran dengan harta nemu. Warisan ini harta nemu jemaah. Maka pembagian harta waris itu siapa yang menentukan? Allah Jalla Jalaluh. Allah langsung yang menentukan fulan dapat berapa, fulan dapat berapa. Kita nggak boleh bagi. Karena itu harta nemu, nggak ikut kerja. Kalau kau kerja silahkan. Makanya tatkala anaknya ikut kerja sama bapaknya, dikeluarkan dulu harta anaknya. Yang mana yang murni warisan itu yang dibagi. Tapi ternyata ada sebagian orang yang gelap matanya dengan dunia ini. Dan kita lihat orang yang mengambil harta dengan cara yang tidak halal, susah akan digunakan untuk yang halal. Antum lihat perampok-perampok yang hasilnya miliaran. Seminggu habis duitnya. Seminggu habis. Sebulan habis. Ngerampok lagi dia. Karena Allah tidak memberkahi dia. Maka bagaimana sikap si adik ini menghadapi kakaknya? Dia diberi nasihat kakaknya. Doakan, moga dibukakan pintu hatinya. Dan bersabar menghadapi hal itu. Karena tadi kita katakan bahwa itu harta nemu, ya udah. Perkara umpamanya dia tidak mau ngasih dan kita tahu orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara yang haram, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ir. Kalau azab buat mereka, mereka memakan api sebenarnya dan kelak akan masuk ke dalam neraka. Udah bersabarlah. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Jangan menjadikan kita berpikir dengan duit itu terus. Oh kakakku duit itu macam-macam. Sudah jangan. Karena kita akan sengsara memikirkan harta juga. Yang belum tentu kita dapat. Maka bagaimana sikap kita? Serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku minta ganti kepadamu ya Allah. Karena kita tahu kalau Allah yang kasih ganti, itu lebih baik, lebih berkah daripada itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana nasib seorang muslim yang memiliki banyak hutang disebabkan menafkahi keluarganya sampai meninggal dan belum mampu melunasi hutangnya, dan ahli warisnya pun tidak mampu membayar hutangnya. Berkaitan dengan hutang ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berlindung dari hutang karena berat masalah hutang ini. Jangan menggampangkan hutang. Sekarang ini dengan berbagai sarana kredit, orang itu gampang-gampang utang. Utang ini, utang itu, sampai ibu-ibu tuh daster utang. Iya. Abaya pada utang, udahlah. Kalau enggak usah beli. Karena apa? Sebagian orang itu berhutang bukan karena terdesak, tapi karena ingin kehidupan yang lebih layak. Yang lebih, ya umpamanya sekolah, udah tahu sekolah tuh mahal, udah jangan sekolah di sana. Tapi kalau kondisi yang dikatakan tadi ini benar-benar susah, yang pertama harus dia lakukan, dia berusaha agar minta kepada orang-orang yang dihutangin itu untuk menghalalkan. Minta maaf sama dia. Datang kepada orang-orang yang pernah memberikan uang dan belum sempat dibayar ya. Kemudian yang kedua, orang yang punya hutang ini niatnya harus benar. Niat orang yang mau utang tuh niat mau bayar. Jangan umpamanya berangkat ke fulan nih baik nih fulan nih, insya Allah nggak bayar nggak apa-apa. Nah, akhirnya nggak bisa bayar kita, karena niatnya memang nggak mau bayar. Maka jadi yang pertama langkah yang bisa dilakukan, berangkat kepada keluarga yang pernah dihutangin itu, orang-orang itu minta maaf dan berjanji kalau punya uang akan membayarnya, kalau enggak tolong diikhlaskanlah. Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Kita ke pertanyaan ibu-ibu nih. Nih, Assalamualaikum Ustaz.
ketika saya melakukan suatu amalan.